dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mira Novita, guru SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Perkenalkan, saya Nurul Fajria SPD dari SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Perkenalkan, saya Yurika Sagita Putri, guru SD Negeri 05 Tanjung Pinang Timur. Kami, calon guru penggerak Angkatan 7, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 3.1. Selamat menyaksikan. Indah disusun jemari tangan sebagai tanda salam menyapa. Pemanis kalam saya ucapkan awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Siang. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izinkan kami bertiga untuk mewawancari Bapak untuk memenuhi tugas kami calon guru penggerak Angkatan 7 modul 3.1. Nah, baik Bapak, satu lagi kami ingin memperkenalkan diri, ada sebaik pantun. Membawa bekal ke Pulau 7, naik perahu sambil bernyanyi. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 akan melakukan demonstrasi. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Dalam hal ini kami akan mewawancari Bapak terkait pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah. Intinya kami banyak belajar nih dari Bapak. Boleh Pak? Boleh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Baik, adapun pertanyaannya. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, saya pertama mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu sudah dipercayakan sebagai narasumber dalam kegiatan wawancara ini. Saya juga baru melaksanakan kegiatan yang sama dengan Ibu-ibu. Bahwasan juga kita saling belajar ya. Untuk pertanyaan Ibu tadi, bagaimana saya mengidentifikasi antara bujukan moral dengan dilema etika. Sebenarnya saya belum banyak pengalaman menjadi seorang pemimpin, baru beberapa bulan saja. Namun ada satu pengalaman yang luar biasa yang belum pernah mungkin semua kepala sekolah atau pimpinan menghadapi suatu permasalahan yang satu ini. Saya boleh sebutkan? Permasalahannya itu adalah menutup atau tidak mengaktifkan sekolah. Jadi inilah yang pertama saya pertimbangkan, apakah ini adalah suatu dilema etika ataupun bujukan moral. Di mana di sini saya temukan, ini saya bulatkan bahwa ini adalah dilema etika, karena di sini mengandung kedua-keduanya benar. Artinya begini, kalau sekolah ini ditutup atau diteruskan, dua-duanya itu adalah hal yang benar dilaksanakan. Namun satu pilihan kami dari pengurus sekolah atau mungkin dari pihak pemerintah harus menutup sekolah ini dan harus juga berhadapan dengan masyarakat, teman-teman guru, siswa yang merupakan warga sekolah yang akan menghadapi permasalahan ini bersama. Saya sebagai pimpinan harus mengambil keputusan, karena ini bagaimanapun pemerintah juga harus menanyakan saya langsung, apakah Bapak juga bersedia untuk menutup sekolah ini, gitu kan? Karena ini perintah dari Ibu Wali Kota langsung, tentu saya sebagai bawahan harus ikut mengambil keputusan ini. Namun keputusan ini bukan instan ya, keputusan yang sudah diteliti dulu sejak lama. Saya juga berpikir ke depannya bagaimana jangka waktu yang panjang, jangka waktu pendeknya bagaimana menghadapi beberapa warga sekolah yang datang, baik itu saya contohkan anak-anak yang sedih dengan keadaan begini, kemudian guru-guru yang juga bingung nanti bagaimana keadaan ke depannya. Satu lagi masyarakat yang bahkan tidak menerima kalau keputusan kami menutup sekolah ini, sekolah yang dulu bukan sekolah ini ya. Jadi
saya cukup lama berpikir untuk mengatasi atau mengambil keputusan ini. Jadi dengan adanya masalah ini, kondisi ini, saya pun harus mempertimbangkan lebih dalam lagi bersama rekan-rekan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan kawan-kawan guru. Mungkin sejauh itu dilema yang Iya. saya dapatkan. Di antara pilihan dua tadi ya Pak ya, Yang sangat berat menurut membuka saya. dan menutup gitu ya. Dua-duanya benar ya Pak ya. Mm-mm. Jadi disitulah dilemanya. Baik, Bapak. Nah, untuk pertanyaan berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu tadi yang saya sampaikan. Saya juga baru jadi seorang pemimpin, mungkin masih istilahnya masih muda dalam mengambil keputusan. Namun sebuah keputusan itu saya ambil atau saya pilih itu berdasarkan dari banyak kepala, banyak manusia, banyak rekan, dari masyarakat, dari warga sekolah terutama. Jadi untuk mengambil keputusan itu bukan keputusan saya sendiri, saya harus mempertimbangkan dengan rekan-rekan sekeliling. Dan yang paling penting itu adalah keputusan itu akan mengganggu masa depan atau kondisi jangka panjang kemudian. Itu yang harus dipertimbangkan nantinya hasilnya. Nah, mempertimbangkan jangka pendek atau jangka panjang gitu Iya. ya Pak ya. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau selama ini kami yang paling penting itu warga sekolah ya. Kami tetap namanya keputusan kita harus musyawarah yang paling utama. Musyawarah dulu, ibaratnya kita harus menyelesaikan masalah walaupun berdebat, tapi itu adalah keinginan kita bersama nanti, keputusan kita bersama. Jadi nanti yang menanggung risiko semuanya, Iya. bukan saya sendiri kan gitu. Jadi keputusan itu nanti jangan menyesal di kemudian hari ya. Berdasarkan musyawarah dulu ya Pak Musyawarah ya, yang paling penting. kesepakatan bersama ya Pak. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, saya akan menanyakan 3 pertanyaan ya Pak ya, dari lanjutan dari Bu Nurul tadi. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ya seperti tadi Bapak sampaikan? Yang Efektif. Yang paling efektif itu pertama kita harus tahu dulu aturan yang berlaku. Aturan itu kan mengikat kita untuk mengambil keputusan juga. Paling penting adalah aturan mengenai apa risiko atau yang dihadapi nanti, itu kita pikirkan di belakang kan. Yang penting aturan dulu. Kalau kita sudah sejalan dengan aturan, mudah-mudahan langkah kita sepertinya aman dan benar. Untuk yang dihadapi itu teknik kita lah, bagaimana cara kita menghadapinya. Kalaupun nanti ada yang datang orang tua, ya kita harus Siap ya Pak? ya siap. Orang tua maksudnya kita harus menghargai dengan pembicaraannya dulu. Yang muda juga dengan emosi juga kita harus menghargainya juga. Iya. Gitu. Selama ini ada nggak Pak tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika? Saya contohkan kembali yang sekolah yang lama itu ada beberapa tokoh masyarakat yang tidak menerima, bahkan mengancam dinas pendidikan untuk kalau bisa diberhentikan yang punya inisiatif untuk menutup sekolah ini. Jadi saya juga didatangkan RW waktu itu, sampai dikatakan kalau saya tidak bersosialisasi makanya masyarakat tidak nyaman dengan ini kan. Tapi kita kan punya trik atau punya teknik masing-masing untuk supaya penyampaian kita, ide kita dipakai juga, diterima juga oleh mereka, gitu kan. Dengan cara mungkin kita memasukkan begini, bangunan itu bukan kita tutup,
kita alih fungsikan. Saya sampaikan kan bahwa kita alih fungsikan untuk sekolah paket, bahwa sekolah itu tidak ditutup. Ya. Kalau ditutup memang berat rasanya masyarakat menerima, karena dia juga di situ kan sudah cukup lama. Kalau ditutup nanti jadi sarang nyamuk, jadi yang betul juga kan. Iya. Nah, jadi untuk saya sampaikan bahwa ini tidak ditutup, ini dialihfungsikan untuk sekolah yang lain, karena begitu mereka akhirnya menerima gitu. Salah satunya itulah. Berarti tadi Bapak mengalami ancaman ya, Betul. ancaman dari RT RW dan tokoh masyarakat yang ada di sekitar situ ya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, ada nggak Pak jadwal tertentu dalam menghadapi pengambilan keputusan, ataukah Bapak harus ngambil di saat itu juga jadi masalah Bapak langsung putuskan, atau Bapak membuat jadwal gitu dengan guru-guru atau bagaimana? Jadi keputusan itu saya ambil cukup panjang waktu. Kalau bicara waktu tentu ada jadwalnya kan. Jadwal kita mengundang dari pihak dinas pendidikan, mengundang dari teman-teman rekan sejawat, sampai ke siswa juga kita tanyakan kalau untuk mengambil keputusan di sekolah. Itu semua warga sekolah, mungkin di sekolah ini baru, jadi belum banyak permasalahan yang kita temui. Jadi sekolah yang lama lah yang saya ceritakan kan. Kalau waktu guru juga dulu pernah mengalami, tapi ini yang ditanyakan sebagai pimpinan kan. Sebagai pimpinan tentu harus punya jadwal. Jadwal itu agar suatu ketika kita kumpul semuanya hadir, apalagi yang bersangkutan kan. Jadi tidak semudah membuat istilahnya mengambil keputusan itu tidak semudah yang kita pikirkan kan. Kita harus mempertimbangkan dengan waktu yang cukup panjang. Perencanaan dulu. Kecuali kalau memang keadaannya darurat. Darurat ya, Kalau urgent darurat, gitu langsung di tempat ya Pak ya. Kalau misalnya anak jatuh atau apa kan, anak jatuh ya mau tak mau kita harus ambil keputusan cepat. Nah, walaupun itu salah nanti keputusannya mungkin kan, kita dalam keadaan cepat kan. Kalau salah nanti kita ambil lagi keputusan yang lain ya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik Bu Mira. Ini Pak, pertanyaan selanjutnya lanjutan dari pertanyaan Bu Nurul dan Bu Mira. Adakah seseorang gitu Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan yang pernah Bapak Dalam pengambilan keputusan saya sendiri harus punya fakta. Harus punya bekal lah untuk menentukan keputusan. Jadi kan saya sendiri harus menemui siapa saja yang bersangkutan dalam permasalahan ini. Contohnya dengan siswa. Dengan siswa kan ramai di sekolah. Bukan satu atau dua orang aja yang kita tanyakan atau kita diskusikan atau kita musyawarahkan. Kita ambil apa permasalahannya. Jadi menurut saya semua orang yang bersangkutan dalam permasalahan itu adalah orang yang membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Berarti semua orang yang dalam permasalahan itu terlibat ya. Terus faktor-faktornya bisa dengan tadi fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Iya betul. Pertanyaan selanjutnya Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, yang sudah Bapak ceritakan kepada kami tadi, pembelajaran apa kira-kira yang atau pengalaman apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Yang paling utama adalah kesabaran. Sabar dan tahan sedikit emosi. Kadang-kadang orang yang punya masalah ini dia memancing amarah kita. Kalau sudah marah, permasalahan tak akan terselesaikan. Jadi kuncinya kalau menurut saya, apa aja masalahnya sabar dulu. Kalau bisa kita hindari dulu emosi panasnya dulu. Kita hindari dulu, kita cari tempat yang dingin, kita atur. Jadi kesabaran lah untuk menyelesaikan masalah menurut saya. Baik Pak, jadi tadi pelajaran yang bisa kita ambil itu kesabaran ya Pak dalam menghadapi semua masalah yang kita hadapi. Nah, ini Pak pertanyaan terakhir nih Pak dari kami, karena kami
kami kan CGP angkatan 7 ini, jadi ada nggak gitu Pak tips-tips dari Bapak atau saran-saran dari Bapak jika di antara kami ini atau kami ini nanti menjadi seorang pemimpin, pemimpin pembelajaran atau pemimpin di sekolah nanti. Nah, ada nggak tips atau saran dari Bapak untuk mengambil keputusan? Ya. Jadi gini, menurut saya yang wawancara ini nanti bakal pemimpin semua. Ya. Tinggal menunggu waktunya aja. Amin. Ya. Amin. Jadi kalau tipsnya, semua permasalahan itu nanti akan kita jumpai, kita temui masalahnya. Untuk menyelesaikannya itu tadi yang saya sampaikan dari sahabat tadi. Nah, itu satu. Kemudian kita harus bersikap ramah dengan siapapun yang datang marah-marah, kita ramah. Yang ngejek kita ramah. Jadi nanti kalau kita ramah, orang itu mau berkomunikasi dengan kita. Kalau udah berkomunikasi, kita bisa bermusyawarah. Jadi untuk gampang kalau udah bermusyawarah. Nah, jadi kita sebagai seorang pemimpin, nanti ini tips aja yang mungkin mudah-mudahan ibu-ibu semua jadi seorang pemimpin, amin ya. Nah, jadi kuncinya selain sabar tadi ramah aja. Kalau udah ramah, terbuka nanti musyawarahnya. Orang akan mudah untuk berbicara dengan kita, menyampaikan apa aja. Jadi kuncinya itu tipsnya untuk Putri, Bu Nurul, dan Bu Mira. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Iya, amin. Sangat-sangat bermanfaat sekali Pak. Baiklah Bapak, terima kasih Pak atas waktunya, kesempatannya. Bapak sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk kegiatan wawancara pengambilan keputusan ini. Baiklah Pak, insya Allah nanti kedepannya tips dan saran dari Bapak akan sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua, dan pengalaman Bapak nanti akan menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Ini ada sedikit pantun penutup ya Pak. Jalan-jalan ke pasar ikan, tidak lupa membeli makanan. Demikian wawancara demonstrasi kontekstual pemimpin pembelajaran. Jika ada yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Sama-sama, saya juga minta maaf ya. Ya, ada satu bait pantun lagi Pak. Satu lagi ya? Pak, ya. Dua lah kalau gitu. Ya. Satu sama satu dua ya Pak. Ya, terakhir Bapak, seperti biasa pantunnya rompak kumpang bertalu-talu, udara cantik mulai menari. Semoga Bapak Husni sehat selalu, terus melangkah membangun negeri. Amin. Terima kasih Bapak. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami pamit undur diri dulu Bapak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Ya Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan kami bertiga calon guru penggerak. Saya Nurul Fajriah dari SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Saya Jalan Vita dari SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Saya Yurika Sagita Putri dari SD nomor 5 Tanjung Pinang. Izinkan Bapak, kami bertiga ingin berkolaborasi untuk menunaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Iya. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Bapak selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tanjung Pinang. Boleh Bapak? Boleh sekali. Boleh, alhamdulillah. Kami intinya ingin banyak belajar nih dari pengalaman Bapak ya Pak ya. Boleh. Baik, ada 8 pertanyaan yang akan kami tanyakan. Nah, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu Nurul, Bu Mira, dan Bu Putri. Ini ada kasus ya yang merupakan dilema etika. Namanya dalam proses kepemimpinan hari demi hari pasti ada terus permasalahan yang kita hadapi bagi kepala sekolah terhadap instansi yang dipimpinnya. Termasuklah di sini adalah dilema etika. Peristiwanya ini terjadi dengan salah seorang guru kami yang ingin membantu abangnya yang terjerat dengan pinjaman online. Nah, si abang ini meminta bantuan kepada si adik agar dapat membayar
angsuran berupa bunganya saja tanpa pokok pinjamannya. Jadi hal ini sudah terjadi lama, sehingga si adik ini sudah minjam ke guru-guru, minjam ke wali murid, dan makin banyak sehingga terjadilah terdengarlah oleh saya permasalahan ini. Lalu saya telusuri dan ternyata memang benar kejadiannya. Makanya si adik tadi itu, guru kami ini bermaksud baik, ingin menyelamatkan kakaknya dengan cara meminjamkan uang kepada wali murid. Namun dalam arti kata memang di dalam etika itu memang bisa boleh-boleh saja. Namun di antara yang kedua ini kan ada sesuatu yang membuat merendahkan harga diri kita seorang guru dalam meminjam kepada orang lain, gitu ya. Jadi akhirnya kami dari sekolah memutuskan mencari solusi permasalahannya supaya si ibu guru tadi itu terangkat kembali harga dan martabatnya sebagai seorang guru, dan abangnya itu tidak dikejar-kejar oleh pinjol. Maka ditawarkanlah pinjaman koperasi. Kebetulan sekolah kita adalah koperasi untuk menutupi dan melunasi semua utang piutangnya. Dan alhamdulillah setelah diadakan pembicaraan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan perkoperasian dan mereka menyanggupinya, alhamdulillah permasalahan pinjol ini hari ini dapat teratasi. Iya, luar biasa ya Pak ya pengalamannya. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ini terjadi di saat pertandingan, dua event pertandingan ya, yang satu adalah futsal, yang satu adalah marawis. Kedua-duanya sama-sama membutuhkan biaya yang sangat besar. Di sini terjadilah suatu dilema yang mana salah satunya yang harus berangkat. Nah, dengan penuh dengan pertimbangan yang sangat matang berdasarkan track record dari dua event ini, mana yang paling sering anak-anak kita yang sering juara, maka yang paling sering juara itulah yang kita ikut sertakan dalam pertandingan tanpa mengecilkan harapan dan keinginan anak-anak kita yang satu yang lagi, yaitu futsal gitu Bu ya. Jadi kita beri pengertian kepada anak-anak kita yang futsal tetap terus dilatih, dan karena sekarang ini adalah butuhnya ada satu yang dibutuhkan, dia maka yang untuk marawisnya yang kita tonjolkan. Dan alhamdulillah marawisnya juara satu di kota. Luar biasa ya. Juara satu. Baik, selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan, prosedur yang mana nih Bu? Dalam pengambilan Ya, Oh, dalam dalam pengambilan pengambilan keputusan yang biasanya Bapak ceritakan Bapak Baik. lakukan tadi. seperti apa? Dalam satu pengambilan keputusan kita tidak boleh serta-merta mengambil keputusan pada saat itu. Kita harus cerna, pelajari, dan berdiskusi, berkoordinasi dengan bawahan kita, berkoordinasi dengan atasan kita. Nah, jadi sesuatu pimpinan tidak boleh otoriter. Banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan dalam membuat suatu keputusan. Pak Pepatah mengatakan seorang pemimpin yang bijak itu adalah saat mengambil keputusan bagaikan menarik benang dalam tepung, rambut dalam tepung, rambutnya tidak putus, tepungnya tidak berserakan. Nah itulah Bu ya, itu prinsip yang selalu saya jaga di saat mengambil sebuah keputusan. Saya secara cermat dan detail mempelajari dan menganalisa permasalahan yang akan terjadi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Luar biasa. Ya, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Mira. Oke, silakan Bu Mira. Luar biasa ya Pak ya pengalamannya Pak. Pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini efektif dalam pengambilan keputusan?
hal yang sangat Paling efektif efektif. dalam mengambil suatu keputusan adalah dengan cara musyawarah. Musyawarah dalam kita itu dalam musyawarah untuk mufakat, ya, apalagi musyawarah untuk memecahkan suatu permasalahan. Karena prinsipnya pemikiran dua orang lebih bagus dari pemikiran satu orang. Pemikiran 3 orang lebih bagus daripada 2 orang. Makin banyak kita berembuk dan memusyawarahkan suatu permasalahan dengan orang-orang yang berkompeten di dalam hal ini, maka akan dapatlah suatu keputusan yang sangat baik. Jadi di sini pun kita tidak terkesan otoriter dan tidak terkesan akulah pemimpin, dan tidak terkesan pula akulah yang pemimpin yang sangat egois mengutamakan kepentingan sendiri. Tidak, itu harus dapat kita hindarkan. Kalau ingin kita dihargai oleh lingkungan kita yang kita pimpin, sebaiknya kita banyak-banyak berkoordinasi, banyak-banyak kita mencari informasi kepada setiap siapapun sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Baik, ada nggak sih Pak tantangan yang Bapak alami selama mengambil keputusan? Tantangan yang paling berat atau tantangan kecil? Baik, setiap keputusan tentulah ada yang suka dan tidak suka. Namun tatkala kita bawa ke musyawarah dan kita sudah mufakat bahwasanya keputusan dalam musyawarah itulah keputusannya suara kita bersama. Jadi otomatis mana yang tidak suka akan tutup mulut, akan tidak akan bersuara lagi. Karena sebelum kegiatan dimulai kita sudah buat komitmen. Jadi kita mencari musyawarah ini adalah untuk mencari kata mufakat, mencari solusi daripada masalah yang dihadapi, gitu Bu ya. Memang tidak semuanya lah yang bisa kita dapat penuhi setiap keinginan para guru atau TU, namun kita kan berambil suara terbanyaknya, gitu ya. Tadi di awal Bapak bilang tidak boleh mengambil keputusan pada saat itu juga. Apa ada jadwal tertentu Pak saat mengambil keputusan? Di saat terjadinya suatu permasalahan, kita tidak boleh serta-merta mengambil keputusan sesaat itu juga. Namun kita harus analisis dulu, analisa dulu kondisinya dan lakukan tindakan yang tepat. Ya, dicontohkanlah ada satu keputusan yang hari itu juga harus dilakukan di saat proses belajar mengajar. Ternyata plafon ruangan jatuh sehingga menimpa si anak murid. Nah, itu kan enggak mesti kita harus menunggu waktu lama. Di saat itulah kita mengambil keputusan yang sangat tepat. Apa yang kita perlukan dahulu sekarang ini? Tentu menangani korbannya dulu, untuk mencari, untuk menyelamatkan, memberikan pertolongan. Jadi kalau kita kepala sekolah, apakah kita kepala sekolah yang pergi? Tidak. Kita kan ada wakaf kesiswaan, kita kan ada UKS, kita telepon, datanglah staf-staf anggota kita untuk membawa si anak, dan setelah itu langsung kita kontak Satgas, kumpulkan sarana prasarana. Mengapa hal ini terjadi? Berarti yang setelah anak dibawa ke rumah sakit atau ditangani, langsung perbaiki plafon penyebabnya. Jadi kita mencari akar permasalahan, mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, ya. Berarti pilih yang paling urgent ya Pak ya. Paling urgentnya. Nah, kalau paling urgent mungkin bisa langsung di Depan. Tapi kalau sesuatu itu butuh untuk musyawarah mufakat, kita ada jadwalnya, dan itu pun permasalahan jangan dibiarkan berlama-lama. Segera untuk dituntaskan. Nah, dalam segera itu bukan berarti serta-merta saat itu juga, belum tentu. Tentu kita akan mencari sumber-sumber, kita harus mendengar dua belah pihak yang lain untuk mencari sebanyak informasi. Ya, jangan sampai salah mengambil keputusan. Selanjutnya akan ditanyakan oleh Bu Putri. Baik Pak, Ya, silakan. saya akan melanjutkan pertanyaannya. Adakah seseorang atau pihak-pihak lain yang
Baik, dalam mengambil keputusan yang tadi saya katakan itu, saya selalu mengambil suatu bentuk koordinasi. Ada beberapa orang yang saya minta untuk minta bantuan untuk pendapat, arahan. Kalaulah permasalahan itu koridornya udah terlalu berat, tentu saya berkoordinasi dengan atasan saya yaitu dinas pendidikan. Kalau permasalahannya itu di lingkungan sekolah yang ringan-ringan, dan tentulah saya berkoordinasi dengan wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan memberdayakan semua yang dianggap berkompetens dalam membantu proses pengambilan sebuah keputusan. Iya. Baik Pak, tadi dari yang sudah semua yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir tadi itu sangat menarik sekali Pak, sangat banyak pengalaman yang kami dapatkan untuk Bapak, pembelajaran yang kami dapatkan dari Bapak. Nah, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira menurut Bapak apa yang pembelajaran apa yang paling penting bisa kita ambil dari pengalaman Bapak? Satu, yaitu berpikir kritis, cepat tanggap, dan selalu berkoordinasi. Itu. Jadi kalau kita seorang pemimpin itu tidak berpikir kritis dan cepat tanggap, maka akan terjadilah sesuatu yang hal yang tidak diinginkan. Kita tidak tahu apa kebutuhan di lapangan, kita tidak tahu bagaimana kondisi di lapangan, dan kita serba tidak tahu. Itu bukanlah seorang pemimpin yang diharapkan oleh pemerintah kita. Pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang peka terhadap lingkungan, peka terhadap kebutuhan siswa, peka terhadap kebutuhan guru dan TU. Jadi dalam arti kata itulah kita harus berpikir kritis, tanggap, dan selalu berkoordinasi. Baik Bapak, terima kasih. Terakhir nih Pak, ini ada nggak tips untuk kami gitu kan Pak, selaku calon guru penggerak angkatan 7, jika misalnya nanti kami juga berkesempatan menjadi seperti Bapak, Amin. menjadi kepala sekolah, ada nggak itu tips dari Bapak, saran-sarannya? Oke. Satu, mengendalikan emosi. Pengendalian emosi yang harus tetap kita jaga, yang harus tetap kita jaga dan terus kita bina dan terus memacu kompetensi kita setiap saat, ya. Dan hal inilah yang membuat kita lebih bisa beda dengan orang lain. Dalam mengambil keputusan haruslah bisa berpikir. Alhamdulillah Pak, sudah selesai kiranya pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami wawancarai. Terima kasih juga Pak tips dan saran-sarannya untuk kami. Insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi kami. Dan kami juga banyak belajar dari pengalaman yang sudah Bapak lalui, dari permasalahan-permasalahan yang pernah Bapak hadapi. Alhamdulillah Pak, sedikit pantun penutup nih dari saya Pak, mewakili teman-teman. Jalan-jalan ke pasar ikan, tidak lupa membeli makanan. Demikian wawancara demonstrasi kontekstual pemimpin pembelajaran. Jika ada yang salah dan kurang, mohon dimaafkan. Ya. Luar biasa Pak, terima kasih ya Pak atas kesempatan yang diberikan, luar biasa sangat memotivasi kami ya. Terima kasih, kami akhiri ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah. Nah Ibu, izinkan kami berempat. Saya Nur Fajriah, Saya Nur Asifah. Saya Reni Madina. Kami berempat Ibu, calon guru penggerak angkatan 7 ingin melakukan wawancara untuk kepala sekolah SMP 7 Tanjung Pinang, khususnya untuk memenuhi tugas kami demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin.
Jadi kami izin Ibu untuk bertanya, ada 8 pertanyaan ya, insya Allah akan kami bagi-bagi berempat. Kami mungkin banyak belajar sama Ibu yang sudah banyak pengalamannya menjadi kepala sekolah. Izin Ibu ya, kami bertanya. Nah, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu. Mudah-mudahan ini nanti dapat membantu agar tercapai apa yang menjadi tujuan Ibu semua. Jadi untuk mengidentifikasi berarti kita harus melihat dulu kasusnya itu seperti apa. Kalau yang etika berarti ada hubungannya dengan tata cara ya, bagaimana dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut, atau melihat bagaimana masalah tersebut apakah dia merupakan suatu masalah yang berhubungan dengan etika yang ada di kehidupan kita. Kemudian kalau moral itu kan lebih ke karakter ya. Jadi kita lihat dulu permasalahan yang mana itu merupakan kasus yang ada kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan atau di kehidupan kita, atau akan menyangkut dari karakter moral dari si pelaku atau yang memimpin kasus tersebut. Berarti kita melihat dulu dari apakah itu dilema atau moral ya Bu ya. Jadi Ibu bisa mengidentifikasi salah satunya ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kita lihat dulu. Jadi apa maksudnya kan berarti keputusan yang sama-sama benar tapi harus diambil salah satu, gitu ya. Atau kita lihat dulu ini permasalahannya. Kalau memang skala prioritas ya, mana yang lebih penting, kemudian mana yang lebih memberikan manfaat, maka itulah yang akan kita ambil terlebih dahulu. Berarti dari dia dari skala prioritas ya dia manfaat Pembesaran ini ya. dengan bersama ya dia. Baik, oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Kami persilakan lagi untuk selanjutnya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Dalam hal menyelesaikan dilema etika? Pertama, jika terjadi suatu kasus, maka kita klarifikasi dulu, ya. Kita lihat dulu kebenarannya, kemudian kita identifikasi kronologisnya seperti apa, gitu kan. Kemudian ini dilihat juga dampaknya nanti akan seperti apa. Secara perlahan-lahan kita berkomunikasi dulu dengan baik. Kalau memang bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan, kita selesaikan. Tapi kalau tidak juga kita harus segera membuat keputusan agar masalah tersebut segera teratasi dan tidak berdampak luas. Oke, baik, berarti harus diklarifikasi dengan kebenarannya, kemudian setelah melakukan tahapan baru diputuskan apa yang akan diambil. Baik Bu, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Pendekatan, kemudian ini musyawarah ya, musyawarah, kita bawa ke rapat, nanti kita lihat mana yang lebih banyak lah yang membawa manfaat. Dan keputusan juga tidak bisa kita ambil sendiri, kita harus bersama
elemen yang lain dalam mengambil suatu keputusan, sebab kalau sesuatu itu kita ambil sendiri sebagai pemimpin, maka tidak ada hal-hal yang kegagalan atau keberhasilan, maka seolah-olah itu hanya dari satu sisi. Tapi kalau berdasarkan musyawarah, berarti itu sudah kita sepakati bersama. Kalau ada keberhasilan, berarti keberhasilan kita bersama. Kalau ada kegagalan, berarti itu kegagalan bersama. Tidak saling menuduh dan tidak saling menyalahkan. Oke, baik. Berarti kesimpulannya lakukan pendekatan musyawarah, dengan musyawarah ambil keputusan. Nah, keputusan ini berarti kita harus bertanggung jawab ya, seperti dibilang tadi, kegagalan bersama. Baik, selanjutnya Ibu, saya melanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Yang mau saya tanyakan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dari kita? Merupakan tantangan. Setiap kebijakan itu pasti ada tantangannya. Tapi selama ini alhamdulillah, selama kita masih bisa merangkul ya dengan cara pendekatan yang terbaik, semuanya dapat teratasi. Dan kendala-kendalanya biasanya karena apa ya, sifat manusia ini kan tidak ada yang sama. Tapi kita juga harus, kalau saya bilang tuh tarik ulur atau panjang perut lah kalau orang itu ya. Kita tidak bisa juga segala sesuatu itu harus segera seperti ini, harus sesuai dengan ini, dengan kemauan kita sendiri. Kita juga harus, itulah, kita harus juga mengenal karakteristik dari orang-orang, setiap orang yang bisa berakibat dari adanya keputusan kita. Ibu, berarti bisa saya rangkum bahwa Ibu dalam pendekatan tantangan itu ya seperti dunia pendekatan, berarti ya. Jadi kita juga harus memahami bahwa setiap orang itu berbeda-beda di dasar itu ya Bu. Ibu, yang pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikannya atau bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan sampai ini? Kalau jadwal tidak ada ya, karena kasus ini kadang-kadang kan datangnya juga tidak terjadwal sewaktu-waktu, tapi sesegera mungkin diselesaikan. Lihat situasi dan kondisi, dan itu harus juga kita telaah dulu, tidak harus langsung kita telaah dulu, kita cari permasalahan-permasalahan di mana, kemudian kita buat suatu uraian atau kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dibuat suatu kesimpulan sebagai keputusan. Baik, berarti itu masih Segera situasi ya, mungkin, karena situasi memang tidak terjadwal, tetapi kan karena keadaan Ibu ya, segera mungkin dan memperoleh kebijakan keputusan Ibu. Baik, terima kasih Ibu, bisa diperlihatkan. Baik Ibu, dari semua yang sudah dipaparkan dari pertanyaan, identifikasi kasus, adakah seseorang atau faktor yang mempengaruhi Ibu dalam mengambil keputusan? Kalau seseorang, tidak seseorang ya, mungkin banyak karena kita kan terlibatnya semua unsur dari alhamdulillah sih selama ini mereka juga semua mudah untuk diajak Nah Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di pengalaman. Berarti kita sebagai manusia itu tidak boleh, apalagi dari pemimpin
pemimpin ya, tidak boleh kasarnya itu tidak boleh arogan gitu ya, tidak boleh harus seperti ini, harus ikut aku, harus seperti aku gitu. Jadi bukan kemauan kita sendiri, karena suatu organisasi itu tidak mungkin hanya pengendali itu aja yang bisa menyelesaikan masalah kita, karena dia berhubungan dengan semua elemen, maka kalau bisa kerjasama yang baik itulah yang harus kita lakukan. Tidak egois, Tidak boleh egois, tidak boleh otoriter. Baik, Karakteristik. terima kasih Ibu. Baik, itu tadi percakapan atau wawancara kami bersama Ibu Rahmawati, Guru Kepala SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 3.1. Semoga bermanfaat.